di sini saya Zikri Sotang akan menjelaskan bagian-bagian atau model-model pembelajaran. Itu seperti berikut. Model-model pembelajaran. Yang pertama ada pengertian metode tekstur atau tekstur, yang artinya model pembelajaran tekstur dan tekstur adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Kedua adalah model example dan non example, yang artinya model example non example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran ini disusun dari dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat yang mengenai apa yang ada dalam gambar tersebut. Pengertian metode Nombre Head-to-Goal. Model pembelajaran komparatif tipe Nombre Head-to-Goal atau disingkat dengan NHT adalah model pembelajaran komparatif yang mengenalkan pada tanggung jawab secara individu atau kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatkan hasil belajar siswa agar lebih meningkat dan siswa itu dapat lebih cepat mengertinya dalam penyampaian materi tersebut. Yang keempat ada pengertian metode konfrontatif script yang menurut Sudrajat tahun 2007. Model pembelajaran konfrontatif script atau script konfrontatif adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan atau bergandengan dengan teman yang bergantian secara lisan mengklarifikasikan bagian-bagian dari materi-materi yang dipelajari, dan mereka akan melakukan secara bergantian dan menjelaskan. Contohnya dalam pembelajaran ini adalah seorang guru memberikan kelompok atau dua orang dalam satu kelompok. Mereka akan saling mengevaluasi apakah jawaban si dia sudah benar atau masih kurang mengerti. Kelima adalah pengertian model student times sequence division learning. Student times examen division atau STAD adalah salah satu tipe adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal atau mencapai kurikulum yang kita ajarkan. Adalah pengertian metode kepala bernomor struktur. Model pembelajaran kepala bernomor struktur ini merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa dikelompokkan dengan diberi nomor dan setiap nomor mendapat tugas untuk tugas yang berbeda yang nantinya dapat bergabung dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas atau materi yang dipelajari. Ketujuh ada pengertian metode jigsaw atau metode time ahli, yang pembelajaran komparatif model jigsaw adalah sebuah model pembelajaran komparatif yang menitik beratkan kepada pekerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Contohnya itu seorang guru akan memberikan
materi, tetapi kelompok ini tidak boleh di atas 4 orang. Mereka akan membahas bagaimana menyelesaikan materi-materi tersebut agar setiap kelompok dapat mengerti bahan-bahan yang diajarkan. Kedelapan, ada pengertian metode problem based instructions. Problem Basic Instruction atau PBI adalah model pembelajaran yang melaksanakan paham konstruktif yang mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah autentik, yang artinya ini setiap siswa itu harus mampu dan wajib mengatasi permasalahan setiap pembelajaran yang mereka pelajari. Ada pengertian metode problem control learning. Problem control learning atau PCL adalah salah satu metode pembelajaran matematika yang dalam kegiatan pembelajaran mengajarkan dapat merangsang siswa pemecahan masalah melalui serangkaian kegiatan eksplorasi atau diskusi setiap kelompok gitu, seperti gitu lah. Lalu ada mind mapping. Mind mapping adalah metode pembelajaran yang memaksimalkan fungsi otak kanan atau kiri. Teknik ini menggunakan pembelajaran secara visual secara diyakini lebih efektif dibandingkan menggunakan kritis materi. Metode pembelajaran ini cukup efektif karena menggunakan simbol, kata, warna hingga gambar, sehingga mereka mengerti apa materi yang sedang dibahas dan mereka akan menemukannya dalam mind mapping ini. 11, ada pengertian metode pembelajaran artikulasi. Artikulasi adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada konsep siswa aktif. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil berpasangan. Satu siswa bertugas untuk mewawancarai siswa lain mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dilakukan bergantian dan juga akan dilakukan secara timbal balik. Yang ke-12 yaitu make and match. Metode pembelajaran tipe make and match atau bertukar peran merupakan teknik belajar yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik, mulai dari tingkat SMP, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan tingkat lanjutan. Yang ke-13 ada teknik fire and share, yang artinya adalah metode pembelajaran. Teknik fire share merupakan salah satu metode dari pembelajaran konferatif yang paling sederhana, yang melibatkan siswa secara aktif belajar. Kooperatif yang paling sederhana, dan yang ke-14 ada bermain peran atau role playing. Metode pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu metode pembelajaran sosial yang salah satu metode pembelajaran dengan menegaskan siswa untuk menyerahkan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Contohnya dalam bermain peran ini adalah seorang guru akan melibatkan soal ke dalam komando sehingga mereka akan melihat apa jawaban dari pertanyaan itu. Debat. Metode debat adalah metode pembelajaran yang mengaktifkan kemampuan
bernalar dan berbicara siswa melalui suasana debat konstruktif. Siswa diharapkan kepada masalah-masalah kontroversi atau harus mengembangkan khusus untuk mempertahankan pendapat sesuai dengan petunjuk dan tujuan yang hendak dicapainya. Terus ada grup investigation atau investigasi kelompok. Grup investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Itu contohnya mereka akan menganalisis sebuah masalah dan mereka akan mencari bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu. 17 ada metode pembelajaran talking stick. Adapun teknik dari metode pembelajaran talking stick adalah salah satu teknik yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Talking stick merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat penunjuk giliran. Siswa yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan ataupun tugas. Ini hampir sama dengan metode permainan. Mereka akan melakukan permainan atau game. Siapa yang akan mendapat tongkat itu, mereka kan harus bisa menjawab pertanyaan itu. Ada metode pembelajaran snowball throwing. Metode snowball throwing merupakan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Ini seperti latihan metode pengajaran di kalangan mahasiswa. Setiap pertemuan akan dilakukan dengan diskusi kelompok. Mereka akan mempresentasikan hasil dari analis mereka tentang materi itu. Dan yang 19 adalah metode pembelajaran bertukar pasangan. Metode pembelajaran bertukar pasangan termasuk pembelajaran dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi, sehingga siswa sebelumnya dengan kelompok yang satu kemudian akan bertukar pasangan dengan kelompok lainnya, dan intinya siswa akan kembali ke pasangan semula atau pasangan pertamanya. Mereka bertukar pasangan itu hanya untuk mencari materi atau bahan lain yang mereka akan bahas, dan mereka juga akan mengembangkannya. Metode pembelajaran yang kedua, metode pembelajaran student evaluator atau explaining yang disingkat dengan SFE. Metode pembelajaran student facilitator and explaining adalah suatu mode pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Metode terakhir inilah lebih banyak diterapkan dalam perkuliahan, sehingga setiap mahasiswa harus mampu untuk mengungkapkan pendapat dan memberikan pertanyaan setiap kelompok yang berpresentasi. Sekian dari presentasi saya, Wisotang. Kurang lebihnya saya mengucapkan minta maaf. Sekian dan terima kasih.